Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, pada kesempatan kali ini kita masih diberikan kesehatan, diberikan nikmat panjang umur dan sebagainya atas kenikmatan yang diberikan oleh Tuhan Yang Maha Esa, Allah Subhanahu wa taala. Dan tak lupa salawat dan salam semoga tetap tercurah limpahkan kehadirat junjungan kita Nabi Agung Nabi Muhammad SAW, Nabi yang telah menuntun kita dari zaman kegelapan menuju zaman yang terang benderang, yakni dengan Islam. Sebelumnya terima kasih dan salam kenal. Nama saya MC Nabi Jabar, NIM T 2019-1455. Dan pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan terkait dengan RPP dan juga materi dari Al-Quran Hadis. Nah, untuk kesempatan yang pertama ini kita akan membahas terkait dengan RPP, mata pelajaran Al-Quran Hadis. Dan tentunya RPP ini sebagai rencana pelaksanaan pembelajaran kita dalam ruang kelas di salah satu madrasah negeri di Madrasah 3 Banyuwangi, yakni mata pelajaran Al-Quran Hadis. Sebelumnya RPP ini adalah RPP singkat dicanangkan dalam salah satu program Menteri Pendidikan dan Kebudayaan, yakni mempermudah bagi seorang guru dalam melaksanakan pembelajaran dan pembuatan rencana pelaksana pembelajaran. RPP ini RPP 1 lembar, tapi dalam screen ini kita membuat 2 lembar, walaupun sebenarnya formatnya 1 lembar ya. Nah, sebelum itu tentunya RPP ada gambaran umum terkait dengan kita sebut sebagai cover lah, yakni ada satuan pendidikan, yakni MAN 3 Banyuwangi, mata pelajaran Al-Quran dan Hadis, kelas 12 semester 1, materi pokok jujur dan adil, dan alokasi waktu 2 kali 40 menit. Nah, untuk tujuan pembelajaran sendiri bisa tergantung dengan KD, indeks prestasi dan sebagainya, terserah jenengan gimana enaknya. Dan langkah-langkah kegiatan pembelajaran sendiri, di sini kita sediakan alat dan bahan, ada buku guru tentunya, buku siswa bisa LKS dan sebagainya, buku paket. Kalau kita ingin menggunakan bahan atau alat LCD di salah satu kelas atau di musola, tentunya bisa menggunakan laptop, video, dan masjid atau musola yang kita gunakan. Nah, untuk pertanyaan dasarnya dari RPP kami, yakni yang pertama, apakah Anda pernah berperilaku jujur dan adil? Dan jika pernah, kapan, di mana, dan dengan siapa? Pertanyaan mudah, simpel, tapi mengenai. Selanjutnya yakni untuk kegiatan pendahuluan biasa, awal guru mengucapkan salam dan doa, memeriksa kebersihan kelas, dan sebagainya. Untuk kegiatan inti, guru memberikan penjelasan terlebih dahulu, tambahan, penguatan yang dikemukakan oleh peserta didik tentang materi tersebut, materi jujur dan adil. Untuk penutup dan penilaian, penutup sebagai mestinya, di mana guru menyimpulkan, memberikan gambaran, memberikan pemahaman sekilas terkait dengan materi jujur dan adil. Terus guru menutup pembelajaran dengan doa, hamdalah, dan kemudian mengucapkan salam. Normal ya. Untuk penilaian sendiri ada 4 aspek dalam penilaian, yakni yang pertama sikap spiritual, tentunya menghargai dan meyakini ajaran agama, sikap sosial terhadap lingkungan dan sebagainya, yakni percaya diri, interaktif, jujur, adil, tentunya karena materi kita jujur dan adil, gotong royong, sopan, dan sebagainya. Untuk pengetahuannya, untuk sikap kognitifnya, keaktifan berdiskusi, gimana untuk peserta didik itu aktif atau enggak,
terus mampu menganalisa dengan baik. Kita berikan masalah gimana mereka mampu menganalisis masalah tersebut dan menyelesaikan bersama. Yang selanjutnya yang terakhir keterampilan, penilaian keterampilan, mempraktekkan perilaku jujur dan adil baik di sekolah, rumah maupun masyarakat. Jadi keterampilan ini praktekkan semua hal perilaku sifat jujur dan adil di sekolah, di lingkungan sekitar dan sebagainya. Nah, masuk ke materi. Nah, perkenalkan, nama saya M. Abdul Jabar, NIM T 2019-1455 dari kelas PAI Asablud. Nah, untuk kali ini kita tentunya membahas terkait dengan jujur dan adil sesuai dengan RPP. Yang pertama, jujur itu apa sih? Jujur itu dalam bahasa Arab, kata jujur sama maknanya dengan asidku atau asidik, yang berarti nyata, benar, atau berkata benar. Jadi, sesuatu perkataan kita, nyata perbuatan dan sebagainya kita itu nyata sesuai dengan apa yang ada. Nah, lawan kata jujur ini adalah dusta atau apa ya? Dalam bahasa Arab itu al-kadzibu, al-kadzibu. Jadi lawan kata jujur itu al-kadzibu. Jujur, asidku. Bermakna apa? Maksudnya, jujur ini bermakna 4 hal, yakni kesesuaian antara ucapan dan perbuatan, terus kesesuaian antara informasi dan juga kenyataan, kesesuaian ketegasan dan juga kemantapan hati, dan juga yang terakhir sesuai dengan yang baik dan tidak dicampuri dengan perbuatan yang dusta atau tidak jujur. Nah, seperti itu. Kalau adil itu seperti apa? Adil itu berarti memberikan hak kepada orang yang berhak menerimanya, meletakkan segala urusan pada tempatnya. Nah, misal contoh, kita menggunakan piring. Piring itu digunakan untuk menampung apa? Kita gunakan sebagai wadah untuk makan. Tapi kalau kita tidak adil menggunakan piring itu untuk keperluan lain, contohnya untuk apa ya? Untuk mengeruk pasir misalkan bisa, tapi itu tidak sesuai dengan tempatnya, berarti tidak adil. Nah, orang yang adil ini adalah orang yang memihak kepada kebenaran tentunya, bukan berpihak kepada pertemanan, perasaan suku maupun bangsa, tidak dilandasi oleh pertemanan. Nah, saya adil kepada satu hal karena dia teman saya, seperti itu tidak. Tetapi memihak suatu kebenaran. Katakan kebenaran jika walaupun hal tersebut ya tidak mengenakkan gitu ya. Katakan kebenaran walaupun menyakitkan. Nah, pembagian sifat jujur. Pembagian sifat jujur ini ada 3 hal. Yang pertama yakni jujur dalam niat atau berkehendak. Jadi maksudnya gimana? Maksudnya adalah tiada dorongan bagi kita seorang muslim tentunya dalam segala urusan, dalam segala tindakan dan gerak-geriknya selain karena dorongan dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, jujur niat kita dalam berkehendak itu harus dilandasi oleh dorongan dari Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua yakni jujur dalam perkataan atau lisan. Nah, ini sifat ini banyak kita banyak yang mengingkari lah jujur dalam perkataan atau lisan ini. Sesungguhnya ya berita atau informasi yang kita lakukan, kita terima itu haruslah disampaikan dengan sesuai dengan fakta yang ada. Nah, muncul hoax sebagainya itu ya dari ini jujur dalam perkataan atau jujur ya tidak sesuai dengan perkataannya lah. Informasi yang dia sampaikan ini tidak sesuai dengan fakta yang ada. Yang ketiga yakni jujur dalam perbuatan atau amaliyah. Jadi
beramal dengan sungguh-sungguh, dengan perbuatan yang sesuai dengan informasi yang ada itu ditunjukkan karena tabiat dari diri Anda sendiri, dari dalam batin Anda sendiri. Jadi jujur sesuai dengan informasi perbuatannya ya mengikuti apa yang ada. Seperti itu nggih. Jadi dan untuk dalil nakli sifat jujur sendiri yakni Bismillahirrahmanirrahim. Innal ladzina yastaruna bi ahdillahi wa aymanihim samanan qalilan ulaika la khalaqa lahum fil akhirati wa la yukallimuhum wa la yanzuru ilaihim yaumal qiyamati wa la yuzakkihim wa lahum adzabun alim. Artinya sesungguhnya orang-orang yang menukar janjinya dengan Allah dan sumpah-sumpah mereka dengan harga yang sedikit, mereka itu tidak mendapat bahagia, pahala di akhirat, dan Allah tidak akan berkata-kata dengan mereka dan tidak akan melihat kepada mereka pada hari kiamat, dan tidak pula akan mensucikan mereka bagi mereka azab yang pedih. Quran Surah Ali Imran ayat 17. Nah, pesan moral dari ayat tersebut tidaklah adalah untuk memerintahkan satu-satunya perkataan dengan perbuatan atau dengan kata yang lain selain dengan dilandasi oleh jujur, sikap jujur, sifat jujur, dan sebagainya. Jadi kejujuran akan perbuatan seseorang itu mendapatkan cinta kasih dan juga keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Sedangkan ya lawan katanya kebohongan dan juga kejahatan yang tiada tara merupakan faktor terkuat yang dapat mendorong seorang berbuat kemungkaran dan juga menjerumuskan ke dalam api neraka. Nah, kejujuran sebagai sumber keberhasilan kita, kebahagiaan serta ketentraman yang harus kita miliki oleh setiap muslim. Seperti itu nggih. Nah, untuk dalil nakli dan sifat adil sendiri yakni Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kunu qawwamina lillahi syuhada'a bil qisti wa la yajrimannakum sana'anu qaumin ala alla ta'dilu wa aqrabu littaqwa wattaqullah innallaha khabirum bima ta'malun. Artinya, hai orang-orang yang beriman, hendaklah kamu jadi orang-orang yang selalu menegakkan kebenaran kepada Allah, menjadi saksi dengan adil, dan janganlah tidak adil. Berlaku adillah, karena adil itu lebih dekat kepada takwa, dan bertakwalah kepada Allah, sesungguhnya Allah Maha mengetahui apa yang kamu kerjakan. Quran Surah Al-Maidah ayat 8. Nah, dari ayat di atas menegaskan bahwa keadilan harus karena Allah Subhanahu wa taala semata. Harus dikesampingkan dalam menegakkan keadilan, bahkan jika kita bersaksi untuk kepentingan kerabat dekat, teman dekat bahkan, maka dari itu pun harus bersaksi dan mengatakan yang sebenar-benarnya. Informasi yang kita dapat harus sesuai dengan fakta yang ada. Meskipun hal tersebut yang menguntungkan kita sendiri, tetapi alangkah lebih baiknya berlaku adil sesuai dengan fakta yang ada. Selanjutnya yakni perilaku sifat jujur. Nah, ada 3 hal. Yang pertama di rumah, di sekolah, dan juga di masyarakat. Di rumah sendiri kita melakukan tugas yang diberikan oleh orang tua dengan sebaik-baiknya. Misal kalau orang tua meminta tolong dibelikan minyak goreng, ya kita berkata jujur kalau kembaliannya segini,
kalau nanti kekurangannya seperti ini dan sesuai dengan fakta yang ada lah. Dan selanjutnya di sekolah. Di sekolah ini mengerjakan tugas yang diberikan Bapak Ibu dengan penuh dengan tanggung jawab. Jadi kalau guru kita memberikan tugas, ya kita kerjakan sesuai dengan apa yang ada, itu jujur. Nah, kalau kita mengerjakan ujian misal tidak boleh mencontek, ya kita usahakan tidak menyontek, karena ya kita dilandasi oleh sifat jujur. Dan selanjutnya di masyarakat, kita dapat berperilaku jujur dalam rangka membangun masyarakat yang tenang, harmonis, saling menghormati. Nah, karena di masyarakat umum, tentunya masyarakat sosial, gimana kita bersosial dengan lingkungan sekitar, dengan tetangga sekitar, maka berperilakulah jujur. Informasi yang kita dapat harus kita sampaikan dengan fakta yang ada, seperti itu ya. Selanjutnya perilaku sifat adil, ya ada tiga hal juga, di rumah, di sekolah, di masyarakat. Di rumah misal setiap bulan awal, di rumah misal setiap awal bulan misal ayah memberikan uang saku kepada kita, atau mungkin kita pergi ke sekolah, kita ada saudara adik. Nah, ayah memberikan uang saku yang berbeda, tetapi hal tersebut jangan kita anggap sebagai sifat yang tidak adil, tetapi adil. Ayah itu mengerti gimana mengerti seberapa butuhnya kita untuk menggunakan uang tersebut. Jadi jangan khawatir kalau ayah mengatakan hal tersebut sebagai perilaku yang tidak adil, tetapi adil ya, sesuai dengan takarannya. Selanjutnya di sekolah, menghormati dan menghargai tugas ketua dan semua pengurus kelas. Jadi harus adil. Yang selanjutnya di masyarakat, berperilaku adil kepada tetangga dan warga dalam satu RT, RW ataupun kelurahan. Semua lingkungan sekitar rumah lah. Misal dalam segala hal kita harus berperilaku sesuai dengan sifat adil yang ada. Nah, mungkin cukup sekian dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Itu penjelasan dari saya terkait dengan RPP dan juga materi kali ini terkait dengan sifat jujur dan adil. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.